Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Latifa dengan NIM 20151 dari kelas Ekonomi Pembangunan B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi manajerial. Poin yang akan saya bahas yaitu proses komunikasi manajerial, jenis komunikasi dalam organisasi, faktor yang mempengaruhi komunikasi dan peran manajer, komunikasi manajerial dan reputasi perusahaan, dan yang terakhir saluran utama komunikasi manajemen yaitu berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Paradigman menjelaskan bahwa manajemen komunikasi adalah suatu proses pemanfaatan berbagai sumber daya komunikasi secara baik dengan adanya proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengontrolan berbagai unsur komunikasi guna meraih suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama. Proses komunikasi manajerial yang pertama ada encoding dan decoding. Encoding adalah proses mengubah pikiran menjadi komunikasi. Encoder menggunakan media untuk mengirim pesan, panggilan telepon, email, pesan teks, pertemuan tatap muka, atau alat komunikasi lainnya. Sedangkan decoding adalah proses mengubah komunikasi menjadi pemikiran. Komunikasi yang tidak hanya dibicarakan namun juga dipikirkan untuk suatu perubahan, sehingga menjadi sebuah audiens yang dapat diterima masyarakat. Selanjutnya ada feedback atau umpan balik. Umpan balik yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Selanjutnya ada noise, yaitu gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Selanjutnya, jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi lisan. Ini terdiri dari semua pesan atau pertukaran informasi yang diucapkan, dan ini adalah jenis yang paling umum. Yang kedua, ada komunikasi tertulis. Komunikasi ini pesannya disampaikan secara tertulis. Contohnya, komunikasi tertulis diantaranya adalah memo, proposal, surat petunjuk pelatihan, dan kebijakan operasional organisasi. Lalu yang terakhir ada komunikasi nonverbal. Komunikasi ini menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan elemen-elemen komunikasi nonverbal lainnya. Fungsi komunikasi nonverbal ini adalah melengkapi komunikasi verbal, yakni komunikasi lisan. Selain itu, hal-hal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah juga dapat disampaikan, pesan sadar atau tidak sadar kepada orang lain. Proses komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pengaruh sosial. Komunikasi adalah proses sosial, karena dibutuhkan setidaknya dua orang untuk memiliki satu episode komunikasi. Ada berbagai pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi keakuratan pesan yang dimaksud. Misalnya, hambatan status antara karyawan, berbagai tingkat organisasi dapat mempengaruhi hal-hal seperti menyapa rekan kerja. Selanjutnya ada persepsi. Selain itu, proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh proses perseptual. Sejauh mana file karyawan secara akurat menerima instruksi pekerjaan dari seorang manajer mungkin dipengaruhi oleh persepsinya tentang manajer, terutama jika instruksi pekerjaan bertentangan dengan kepentingannya dalam pekerjaan atau jika itu kontroversial. Jika karyawan telah menstereotipkan manajer sebagai tidak kompeten, kemungkinan kecil yang dikatakan oleh manajer akan menjadi tidak kompeten dianggap serius. Jika atasan dianggap baik atau dianggap berpengaruh di perusahaan, semua yang dia katakan mungkin saja terjadi ditafsirkan sebagai penting. Selanjutnya ada keterlibatan interaksi. Efektivitas komunikasi dapat dipengaruhi oleh sejauh mana salah satu atau dua belah pihak terlibat percakapan. Keterlibatan interaksi terdiri dari 3 dimensi yang saling berkaitan: daya tanggap, persepsi, dan perhatian. Yang terakhir ada desain organisasi. Proses komunikasi juga dapat dipengaruhi oleh desain organisasi. Itu sering diperdebatkan untuk mendesentralisasikan organisasi, karena itu akan mengarah pada struktur yang lebih partisipasif dan mengarah pada peningkatan komunikasi dalam organisasi. Ketika pesan harus melewati berbagai tingkat organisasi, kemungkinan distorsi juga dapat terjadi, yang akan berkurang dengan lebih banyak komunikasi tatap muka. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi dan peran manajer. Peran interpersonal. Manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan banyak orang selama kerja.
Selanjutnya ada peran informasi. Manajer diminta untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Yang terakhir ada peran pengambilan keputusan. Pada akhirnya, manajer dibebani tanggung jawab untuk membuat keputusan akhir atas nama organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalamnya. Komunikasi manajerial dan reputasi perusahaan. Manajemen komunikasi adalah bagaimana cara orang mengelola proses komunikasi dalam hubungannya dengan orang lain dalam konteks komunikasi dan reputasi perusahaan. Pemahaman tentang bahasa dan kekuatan yang melekat padanya dikombinasikan dengan keterampilan berbicara, menulis, mendengarkan, dan membentuk hubungan interpersonal akan menentukan apakah perusahaan berhasil atau gagal dan apakah mereka berhasil dihargai atau dicela atas reputasi mereka. Selanjutnya ada saluran utama komunikasi manajemen seperti berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang pertama ada percakapan pribadi, yang kedua ada percakapan telepon, yang ketiga video call, yang keempat presentasi kelompok kecil, dan yang kelima berbicara di depan umum kepada audiens yang lebih banyak. Peran penulisan. Menulis memainkan peran penting dalam kehidupan organisasi manapun. Manajer tidak dapat mengangkat masalah terkait pekerjaan dalam rapat tim, kecuali gagasan diedarkan terlebih dahulu secara tertulis. Selanjutnya, komunikasi adalah suatu penemuan. Manajer benar-benar menciptakan makna melalui komunikasi. Dan yang terakhir, informasi dibangun secara sosial. Informasi dibuat, dibagikan, dan diinterpretasikan oleh orang-orang. Maknanya adalah fenomena yang benar-benar manusiawi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.